Mari kita berdoa. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh lahir dari hari kami ya Tuhan. Bahwa kami tidak mau hidup percuma. Kami mau menjalani kehidupan kami, kehidupan yang sungguh-sungguh hidup yang menyenangkan hati-Mu. Karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami, anak-anak-Mu, boleh menjalani kehidupan kami, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah situasi yang hari ini sedang terjadi, Tuhan masih memberikan kepada kami hati, kerinduan untuk datang mencari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa ini bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, kesempatan dari Tuhan bagi kami untuk hadir bersama-sama di dalam ibadah. Kami sudah menaikkan pujian kami dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong setiap kami yang hadir pada hari ini. Biarlah ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya hari ini, hamba-Mu tidak jauh lebih baik, tidak jauh lebih pintar dari saudara-saudara yang hadir. Oleh karena itu, urapi dia ya Tuhan. Biarlah kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan menaungi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Seperti yang disampaikan oleh WL kita bahwa hari ini situasinya sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik. Kita semua tahu bahwa di seluruh tanah air kita, di kota-kota besar yang ada di Indonesia terjadi demo besar-besaran. Kita bersyukur saudara, hari ini kita boleh hadir bersama di dalam ibadah, semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri. Ada beberapa jemaat yang saya kenal, tapi ada beberapa jemaat lain yang saya tidak kenal, dan mungkin ada di antara saudara yang bertanya siapa yang berdiri di depan saudara ini. Nah, pelayanan hari ini saudara adalah dalam rangka pertukaran mimbar PGTI. Jadi saya adalah penginjil USAD, saya dari GKI Gracia dan diutus untuk melayani firman Tuhan pada hari ini. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan bagi kita pada hari ini saudara, pohon ara yang tidak berbuah. Nah, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, saudara boleh memperhatikan firman Tuhan, saya akan membacanya untuk kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengerus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan hari ini, saya mau menceritakan sebuah kisah masa kecil saya, di mana pada satu ketika mama saya tuh mengajak saya pergi ke kebun coklat milik kami. Jadi di kampung itu saudara kami punya kebun, walaupun tidak terlalu luas kebun coklat, tapi
Ya, bersyukur orang tua kami menekuni untuk bertanam dan merawat kebun coklat selama berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi singkat cerita, mama ajak saya kami ke kebun coklat. Kemudian kami membersihkan, mencabut rumput-rumput yang tumbuh di antara pohon coklat. Tiba-tiba mama saya berhenti di satu pohon coklat yang kalau saya lihat, saudara, pohon itu kelihatan subur. Batangnya gemuk, daunnya hijau-hijau. Tapi kemudian mama ambil parang dan kemudian dia tebang pohon itu. Saudara, saya bingung. Kenapa pohon yang begitu cantik, pohon yang begitu menjanjikan ditebang mama saya? Saya penasaran. Kemudian saya tanya kepada mama, "Ma, kenapa pohon itu ditebang? Bukankah pohon itu kelihatan bagus, pohon itu menghasilkan buah?" Tapi mama bilang, "Saya tebang karena pohon ini tidak akan berbuah." Lalu karena penasaran saya tanya balik, "Ma, dari mana mama tahu bahwa pohon ini nggak akan berbuah?" Kemudian mama bilang, mama saya itu bukan petani profesional, saudara. Tapi dengan pengalaman yang berpuluh-puluh tahun merawat kebun coklat, setidaknya mama tahu karakteristik pohon coklat yang menghasilkan buah. Dia berkata seperti ini, kalau pohon coklat itu punya daun yang begitu lebat dan tidak berbuah, percayalah pohon itu tidak akan berbuah selamanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata-kata mama itu saya ingat sampai hari ini. Nah, seringkali hidup kita itu sama seperti pohon coklat itu. Saudara, dari luar saya dan saudara tampak subur. Dari luar kita tampak hijau. Tapi kita tidak menghasilkan buah. Dari luar kita tampak rohani. Dari luar kita kelihatan orang yang baik. Orang yang begitu setia, sibuk melayani Tuhan. Tetapi kita tidak menghasilkan buah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pembacaan kita tadi, saudara, ini sebenarnya sebuah kritik, ya. Ini sebenarnya sebuah teguran dari Tuhan bagi orang-orang yang pada waktu itu secara lahiriah mereka kelihatan begitu suci, mereka kelihatan begitu rohani, tetapi sebenarnya kehidupan mereka itu tidak menghasilkan buah. Itulah sebabnya perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini menjadi teguran bagi mereka. Nah, seringkali saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, bangsa Yahudi, orang Israel itu digambarkan seperti pohon ara. Nah, saudara bisa membacanya itu di dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam Yeremia, di dalam kitab Yoel, di dalam kitab Hosea. Bangsa Israel itu digambarkan seperti pohon ara. Ya, jadi kalau kehidupan mereka, kehidupan yang tidak menghasilkan buah, pohon yang tidak berbuah pada akhirnya akan ditebang. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Sebagai orang-orang yang hari ini kita mengaku hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilihat dari kehidupan kita. Nah, karena itu hari ini kita akan bersama-sama melihat dari pembacaan ini. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita lihat bersama. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang pertama, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan tadi, Allah menghendaki buah. Allah mau buah dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita membaca, kalau kita melihat,
Kalau kita membandingkan pembacaan kita dengan kisah di dalam pengutukan pohon ara di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Markus, saudara bisa melihat di sana bahwa ketika Tuhan menemukan satu pohon ara yang tidak berbuah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutuk pohon ara itu. Dalam arti saudara, bahwa ketika Allah menanam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Tuhan tidak mau kita hanya tumbuh sebagai orang yang kelihatan subur, sebagai orang yang kelihatan rohani, tetapi Tuhan tidak menemukan buah di dalamnya. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 8 ini, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mau buah dalam hidup kita. Tuhan mau hasil, bukan sekedar tampak rohani, bukan sekedar menjadi orang yang kelihatan baik di dalam pandangan manusia. Tapi Tuhan melihat hati kita. Saudara, kita mungkin bisa tampil luar biasa di depan orang. Kita bisa mungkin menipu orang lain dengan aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan. Kita bisa terlihat begitu rohani di depan orang. Tetapi di mata Allah tidak ada yang tersembunyi. Allah tidak tertarik dengan penampilan saudara. Orang lain mungkin tertipu, orang lain mungkin terkesan melihat saudara. Tapi Allah tidak tertarik dengan penampilan luar kita. Allah menghendaki buah, Allah mencari buah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini Tuhan datang kepada kita, Tuhan menghampiri kita, pertanyaannya, apakah Tuhan menemukan buah dalam kehidupan kita? Nah saudara, apa yang dimaksud dengan buah dalam hal ini? Ya, yang dimaksud dengan buah dalam hal ini adalah buah pertobatan. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 8, firman Tuhan mengatakan di sana, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya kalau kita bertobat akan ada perubahan nyata dalam hidup kita. Ya, contoh praktis mungkin kalau dulu saya dan saudara mungkin orang yang suka marah. Ketika kita bertobat maka akan ada perubahan. Kita menjadi orang yang sabar. Kalau dulu kita orang yang egois, kita menjadi orang yang hari ini mengasihi. Kalau dulu kita orang yang tinggi hati, kita menjadi orang yang rendah hati. Kalau dulu kita suka hal-hal yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidup kita. Ya, misalnya kita suka berpikiran kotor, suka pornografi, hal-hal yang merusak hubungan kita dengan Allah. Maka hari ini kita tidak lagi melakukannya. Saudara, kalau dulu kita ketika ada orang marah dan kita langsung balik menyerang, ketika kita bertobat, maka tidak ada lagi. Ketika orang menyakiti kita, kita mungkin dengan rendah hati mengampuni orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Kita merawat hidup kita sedemikian rupa. Kita menjaga tubuh kita sedemikian rupa. Kita menghargai hidup kita ini, tubuh kita ini sebagai bait Allah. Kita tidak merusaknya dengan hal-hal yang melakukan hal-hal yang merusak tubuh kita. Misalnya kita merokok, mabuk, minum minuman keras, narkoba. Kalau kita katakan kita sudah bertobat, maka itu semua kita tinggalkan.
Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya lahir dari keluarga yang dalam tanda kutip keluarga yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya tahu tentang Tuhan, saya tahu tentang Yesus. Tapi saudara, ada satu masa di mana saya benar-benar hidup bukan seperti seorang anak Tuhan. Saya hidup jauh dari Tuhan. Saya melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi saya bersyukur saudara, ada seorang mahasiswa yang melayani, yang sedang praktek di kampung kami pada waktu itu, dan dia membimbing saya. Dia membimbing saya dan kemudian saya berbalik kepada Tuhan. Dan ketika saya berbalik kepada Tuhan saudara, saya mengambil sebuah komitmen untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Dan salah satu hal yang saya lakukan, pada waktu itu saya mengambil komitmen untuk menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Karena pada waktu saya pikir, buah apa yang mau saya lakukan? Buah apa yang hendak saya berikan bagi Tuhan? Secara sederhana saya berpikir bahwa saya harus menyerahkan hidup saya secara total untuk melayani Tuhan. Jadi ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, hari ini saya memaknai hal ini sebagai bahwa ini buah yang saya berikan bagi Tuhan. Nah saudara, buah apa yang kita berikan pada Tuhan hari ini? Kalau kita mengatakan saya sudah percaya kepada Tuhan, maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan kita, sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah saudara, ketika berbicara tentang berbuah, ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita bilang, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya bagimu. Aku mau menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jujur, ketika kita mengambil sebuah komitmen untuk taat kepada Tuhan, itu bukan hal yang gampang kita lakukan. Itu bukan hal yang mudah bagi kita lakukan. Tapi saudara, kalau kita membaca di dalam pembagian firman Tuhan ini, ada hal yang luar biasa. Sekalipun mungkin kita dalam proses perjalanan iman itu sering jatuh bangun, Tuhan tidak langsung menebang hidup kita. Saudara kalau memperhatikan di dalam pembacaan tadi, di sana saudara bisa melihat bahwa ketika pemilik kebun itu datang, mengunjungi kebun itu, dan dia lihat ada pohon yang tidak berbuah. Sudah 3 tahun berturut-turut pohon itu tidak berbuah. Akhirnya dia bilang kepada pengurus kebun itu, tebang pohon ini, tidak ada gunanya di hidup di tanah ini. Kemudian pengurus itu mengatakan, Tuan, biarkan dia tumbuh setahun ini lagi. Saya akan berusaha, saya akan mencangkul tanah, saya akan memupuknya, saya akan berusaha supaya bagaimana caranya supaya pohon ini bisa berbuah. Saudara, kalau kita memperhatikan pembacaan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kesabaran Allah bagi kita. Saudara, jujur, ketika kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, pada saat yang sama seringkali kita jatuh. Saya ingat sekali saudara, ketika saya menyerahkan hidup saya menjadi seorang hamba Tuhan. Kemudian saya datang ke STT Jeffrey. Di STT Jeffrey saya kuliah. Awalnya baik-baik. Tapi ketika memasuki semester 3 kalau saya tidak salah, mulailah hal-hal yang lama itu muncul kembali. Mungkin karena pengaruh stres, frustasi dengan tuntutan yang ada di kampus yang begitu berat. Belum lagi ditambah dengan proses pembelajaran yang dilakukan.
Itu mungkin membuat ketika bertemu dengan teman-teman yang punya latar belakang yang sama, ya, dari kehidupan yang rusak, akhirnya kembali lagi, jatuh lagi di dalam dosa. Saudara, saya hampir nyaris tidak bisa menyelesaikan pendidikan pada waktu itu. Tapi bersyukur, saya bersama dengan beberapa teman, kami sudah seharusnya keluar dari kampus. Sudah harusnya istilah kami sudah mendapat map merah, sudah dikeluarkan, drop out dari kampus. Tapi bersyukur ada seorang dosen yang memperhatikan kami. Saudara mungkin mengenal dosen itu, namanya Dr. Simon Tarigan. Kalau tidak salah dia datang kepada pihak sekolah, dia mohon kepada pihak sekolah. Dia bilang beri kesempatan bagi mereka. Dia memohon kepada kampus supaya kami kalau tidak salah ada sekitar 15-an orang itu pada waktu yang sama itu mau dibuang, mau ditebang, mau dilempar dari kampus karena pelanggaran. Akhirnya Pak Simon bimbing kami selama 40 hari melakukan bimbingan kepada kami. Saudara, di dalam proses itu saya tidak merasakan ada sesuatu yang istimewa. Biasa-biasa rasanya. Tapi karena dalam proses itu saya melihat beliau begitu total melayani kami, anak-anak yang dalam tanda kutip anak yang bermasalah. Nama grup kami grup restorasi, orang yang direstorasi. Di akhir dari pertemuan kami bersama dengan Pak Simon, saya sadar bahwa ada orang yang begitu peduli, ada orang yang begitu memperhatikan kami. Seharusnya kami tidak ada lagi, seharusnya kami sudah dibuang. Tapi karena hamba Tuhan ini mau melayani kami, mau membimbing kami. Dan saudara, itu menjadi titik bahwa ini adalah kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada saya. Dan pada waktu itu saya mengambil komitmen untuk apa? Untuk menghargai kesempatan itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran Allah adalah kasih karunia bagi saya dan saudara. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang hari ini Tuhan berikan bagi kita untuk menghasilkan buah. Jangan sia-siakan, jangan disalahgunakan waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara hari ini. Saudara, kalau kita membaca di dalam Ibrani 9 ayat 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Saudara, apa artinya? Artinya bahwa kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara itu ada batasnya. Karena itu jangan menunda pertobatan. Pertobatan yang Tuhan berikan kepada kita jangan kita salah gunakan. Mari kita gunakan waktu ini dengan baik untuk berubah dan untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, jangan main-main dengan kesempatan yang hari ini Tuhan berikan bagi kita. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini mungkin sekilas baca tidak ada hal yang terlalu kayak bagaimana. Tapi kalau saudara perhatikan, di dalam pembacaan kita dikatakan tebang pohon itu. Ini sesuatu yang penghakiman Allah itu sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, kalau saudara memperhatikan di dalam kisah pengutukan pohon ara yang ada di dalam Injil Matius pasal 21 dan Injil Markus. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan di sana? Ketika Allah mengutuk pohon ara, apa yang terjadi? Pohon itu langsung kering. Kondisi yang menyedihkan. Dan kalau kita membandingkan dengan pembacaan di dalam kitab Injil Matius pasal 3 ayat 10, Matius 7 ayat 19, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Saudara, apa yang dikatakan di sana?
Semua yang tidak berbuah, semua yang tidak menghasilkan buah, itu berakhir dengan menyedihkan. Saudara, kalau kita memperhatikan, ranting yang menjadi kering berakhir pada api. Saudara, ini satu poin yang mau menegaskan kepada kita bahwa kesempatan itu jangan kita salah gunakan. Jangan main-main dengan hidup kita hari ini. Kalau Tuhan masih mempercayakan kesempatan, kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan hari ini, jangan tunda untuk mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan, saudara jangan tunda-tunda untuk mengerjakannya. Sebab firman Tuhan mengatakan hidup kita itu hanya sekali, mati itu hanya sekali. Dan kita akan mendapatkan penghakiman Allah yang adil. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang muncul pertanyaan bagi kita. Kalau tadi Tuhan sabar, kalau tadi Tuhan menghendaki kita untuk memberikan buah dan ternyata kita gagal, tapi Tuhan masih sabar. Tuhan masih sabar memberikan kesempatan itu bagi saya dan saudara. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa berbuah bagi Tuhan? Saudara, saya mengutip firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 2C dan ayat 12 bagian C dan ayat yang ke-13. Di sana mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan, ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menghasilkan buah, kalau kita memperhatikan di sini, di dalam pembacaan ini, ada dua sisi yang harusnya berjalan bersama-sama. Nah yang pertama itu saudara, tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab saya dan saudara. Di dalam kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, kita punya tanggung jawab. Menghidupi keselamatan yang Allah percayakan hari ini kita punya tanggung jawab. Firman Tuhan mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, bukan berarti ketika Tuhan mengatakan kerjakan keselamatan berarti kita mengusahakan keselamatan itu supaya saya dan saudara masuk surga. Tidak. Ya. Keselamatan itu satu kali untuk saya dan saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, keselamatan itu menjadi bagian kita. Tapi menarik dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan kerjakan keselamatanmu. Nah saudara, ini berbicara tentang apa? Tentang tindakan kita, tindakan aktif kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah, bukan memperoleh keselamatan. Nah kalau kita melihat lebih dalam lagi saudara, katakan kerjakan keselamatan itu berbicara tentang panggilan kita. Allah tidak memanggil saya dan saudara untuk menjadi orang Kristen yang malas. Allah tidak memanggil saya dan saudara menjadi orang Kristen yang hanya duduk berpangku tangan, lipat kaki dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk mengerjakan maksud Tuhan lewat hidup kita. Mengerjakan pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Itulah yang dimaksud di dalam bagian firman Tuhan ini. Bahwa di dalam keselamatan itu ada sebuah tanggung jawab yang Allah mau kita kerjakan. Apa itu? Menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Menghasilkan buah pertobatan bagi kemuliaan Tuhan.
Nah karena itu ketika saya dan saudara mau menghasilkan buah bagi Tuhan, kita nggak bisa duduk-duduk saja. Kita nggak bisa berdiam diri. Firman Tuhan bilang kerjakan. Ini menuntut tindakan aktif kita. Ini menuntut tindakan kita, aksi kita. Bukan hanya diam. Kemudian saudara, sisi yang kedua, di sana dikatakan karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Saudara, ini berbicara tentang apa? Tentang kuasa Allah. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara bahwa kita tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Saya ingat saudara saya pernah mengatakan dalam sharing dengan teman di kampus. Kakak tingkat, penginjil Nabas kenal orangnya. Dia satu kamar dengan saya, masih kenal penginjil Brian? Ya. Dengan sombong saya pernah berkata, dengan arogan saya pernah bilang begini kepada dia. Saya bosan hidup di dalam dosa. Saudara, saya ingat sekali kata-kata yang saya ucapkan itu. Saya bosan hidup dalam dosa. Saudara, benarkah demikian? Saudara pernah bosan hidup dalam dosa? Ternyata dalam perjalanan waktunya saudara, ternyata dosa itu tidak pernah membosankan. Karena dosa itu berbicara tentang keinginan diri kita. Dosa itu berbicara tentang hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Dan itu tidak pernah membosankan. Itu menyenangkan bagi kedagingan kita. Berulang kali saya membangun komitmen Tuhan, saya mau kudus Tuhan. Saya mau hidup benar Tuhan. Tapi berkali-kali saya jatuh. Apa yang terjadi? Saya menjadi frustasi. Frustasi karena keadaan itu. Dan akhirnya saudara, saya sadar bahwa saya nggak bisa dengan usaha sendiri. Saudara dan saya tidak bisa dengan usaha sendiri. Kalau kita mau membangun citra diri kita, mungkin kita nggak perlu Tuhan lah. Saudara nggak perlu tuntunan Allah Roh Kudus dalam hidup saudara ketika mau diri saudara sendiri yang saudara tunjukkan. Tidak perlu kuasa Tuhan. Saudara cukup menipu sana sendiri. Saudara cukup berpenampilan baik. Itu udah cukup membangun diri Anda. Orang bisa terkesima melihat saudara. Tapi ini berbicara tentang buah yang kita tunjukkan itu adalah Kristus. Saudara nggak bisa dengan kekuatan diri. Kita butuh kuasa Allah. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Injil kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, berilah hidupmu ya. Hidup kita ini serahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau hidup kita serahkan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti segala keinginan daging. Di ayat yang ke 21 sampai ayat yang ke-22 dikatakan kalau kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus maka akan ada buah-buahnya di sana. Ya. Tuhan mau kita menghasilkan buah. Tapi kita tidak bisa berbuah dengan cara kita sendiri. Ya. Kita tidak bisa berbuah dengan usaha kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes bahwa kalau ranting terpisah dari pohonnya maka dia tidak akan berbuah. Itulah sebabnya saudara harus melekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang akrab melekat dengan Tuhan. Maka itu memungkinkan kita menghasilkan buah. Ya. Kita nggak bisa berbuah secara alami. Perlu tuntunan, perlu bimbingan
Allah Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, hari ini mari kita minta kepada Tuhan. Kalau mungkin kita bergumul selama ini, saya kok hidupnya biasa-biasa saja. Saya kok nggak pernah menghasilkan buah bagi Tuhan. Saudara mungkin sudah berusaha, tapi saudara gagal. Minta kuasa Tuhan. Minta pertolongan Allah Roh Kudus memampukan saudara untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang buah, maka buah dari sebuah pohon itu tidak pernah dimakan oleh pohon itu. Saudara mungkin punya tanaman di rumah, apakah itu tanaman cabai atau ada pohon mangga di depan rumah. Saudara, kalau pohon itu berbuah, yang makan buahnya siapa? Saudara, tetangga, orang-orang yang mungkin lewat pas ada buah jatuh diambil, ya, mereka lah yang akan makan buahnya. Pohon itu tidak pernah makan buahnya sendiri. Ya. Nah saudara, ini bicara tentang apa? Bahwa ketika Tuhan mau hidup kita ini berbuah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk supaya hidup kita ini menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan seperti ini. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Dengan kata ketika kita berbuah, itu artinya hidup kita dipakai oleh Tuhan. Karena kita tidak makan buah kita sendiri. Buah kita itu dinikmati oleh orang lain. Dan kalau kita berbuah, itu artinya hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita membawa orang mengenal Tuhan. Kita membawa orang memuliakan Tuhan. Saudara, saya baru-baru pulang ke Kalimantan. Kemudian saya bertemu dengan seorang teman masa kecil saya. Jadi teman masa kecil saya ini seorang yang terkenal begitu jahat dalam pandangan orang. Hampir seluruh desa di daerah kami itu mengenal orang ini. Namanya Pren, gitu ya. Nama panggilannya Pren. Nama kerennya Frankie, tapi kami panggil dia Pren, gitu ya. Nah, saudara, orang ini terkenal karena kejahatan. Dari kecil sampai saya kurang tahu. Terakhir ketemu dia sebelum pertemuan waktu saya pulang ini, ketika saudara saya tahun 2019 waktu saya pulang karena ada saudara saya yang meninggal, ketemu dia pada waktu itu. Nah, orang ini terkenal karena apa? Bukan karena baik saudara, tapi karena dia suka mengambil barang orang lain, dia suka mencuri. Hampir satu kecamatan itu mengenal orang ini. Kalau dia dari kampung pindah ke kampung, kalau orang sudah lihat dia, udah kenal ini si Pren yang suka mencuri. Orang ini suka mencuri. Jadi kalau dia ada di sana orang jaga-jaga nih barangnya. Tidak ada yang mau simpan barang dengan sembarang karena dia cekatan sekali. Saudara, waktu saya pulang, saya bertemu dengan dia naik motor, dia bawa galon, dia bawa galon kiri kanan. Kemudian saya tanya sama kakak, kak itu Pren ya? Iya. Oh. Lalu kemudian saudara, saya tanya kakak, dia masih mencuri kah? Karena orang mengenal dia sebagai pencuri. Dia bilang enggak, hidupnya hari ini berubah. Jadi hari Minggu pas ibadah, saya ikut ibadah. Kemudian setelah ibadah, saya ajaklah dia. Saya salaman sama dia, kemudian saya tanya kabar, bagaimana kabarmu? Iya, puji Tuhan. Saudara, ketika mendengar dia bilang puji Tuhan, ini orang dulu saya kenal sebagai penjahat, sebagai tukang pencuri, tapi hari ini dia bilang puji Tuhan. Kemudian saya tanya dia, bicara sharing dengan dia.
Dan saya ingat sekali saudara, orang ini waktu kami masih bermain bersama, masih SD karena kami tumbuh bersama. Hampir setiap hari dia jadi bulan-bulanan kami. Kami hajar dia, kami bully dia karena dia suka mencuri. Kami pernah tenggelamkan dia di dalam bak, di dalam drum Pertamina yang ada isi airnya itu. Kami angkat dia, kami masukkan kepalanya ke dalam drum. Karena jengkel, karena dia mencuri. Akhirnya saya ajak dia. Saya lihat ada sesuatu yang berbeda dari orang ini sekarang. Saya ajak dia ke pojokan, lalu saya salaman sama dia. Bro, saya tidak panggil dia friend lagi karena dengan nama itu kayaknya melekat sekali kisah lamanya. Saya panggil dia, bro, maaf ya dulu saya jahat sama kamu. Dia bilang, enggak apa-apa, itu hal yang wajar, itu sudah lalu. Kemudian dalam sharing itu dia bilang begini, menarik sekali dia bilang begini. Aku bingung dengan kehidupanku yang sekarang ini kalau kubandingkan dengan kehidupanku yang lalu. Kenapa? Kayaknya mustahil. Kenapa? Kamu tahu kan hidup saya dulu bagaimana? Mustahil saya hari ini bisa mengenal Tuhan. Saudara, orang ini sekarang di kampung bisa dibilang dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia membantu di gereja walaupun dia tidak digaji, dia bantu koster, sapu gereja, karena kursi di sana itu bukan kursi yang kayak gini, kursi kayu yang panjang itu berat. Jadi kalau ibu-ibu yang membersihkan itu agak setengah mati karena di kampung tuh kosternya itu ibu-ibu. Kadang dia bantu, selesai ibadah dia tidak langsung pulang, dia tunggu semua orang pulang baru dia bantu gereja hamba Tuhan untuk membersihkan. Itu yang dia lakukan. Bahkan dia membantu hamba Tuhan di sana dengan sukarela tanpa minta apa-apa. Dia bilang, aku bingung dengan hidupku sekarang kalau ku lihat hidupku yang dulu. Tapi dalam satu momen ketika saya sudah tidak tidak tahu harus berbuat apa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya untuk berubah. Dan apa yang terjadi saudara? Hari ini dia berubah. Dia dulu yang pencuri, sekarang sudah jadi berkat bagi orang lain. Kadang dia bantu orang, tidak minta apa-apa dari orang. Dia lakukan dengan sukarela. Dan orang mengenal di hari ini berbeda. Mungkin di kampung-kampung lain mengenal dia masih pencuri. Tapi di daerah kami, tempat di kampung saya itu orang sudah kenal dia baik. Saudara, hidup kita hari ini bagaimana? Apakah kita sudah berubah dan menghasilkan buah? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat bahwa Tuhan menghendaki kita berbuah. Tuhan mau kita menghasilkan buah. Dan Tuhan sabar terhadap kita. Tapi kita jangan gunakan kesabaran Tuhan itu untuk apa? Menunda-nunda untuk menghasilkan buah, memuliakan Tuhan. Sekarang mari kita coba renungkan hari ini. Saudara, saya tidak tahu berapa lama saudara jadi orang Kristen. Tapi coba renungkan hari ini. Apakah saudara sudah menghasilkan buah? Atau hanya saudara hanya tumbuh dengan daun yang lebat, tumbuh dengan subur, tumbuh dengan pohon yang gemuk, daun yang subur, daun yang lebat tapi tidak berbuah. Kalau Tuhan datang hari ini, datang mencari buah dalam kehidupan Anda, apakah Tuhan menemukannya? Jangan sia-siakan waktu hari ini yang Tuhan berikan. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari kita bertumbuh dan mari kita berbuah. Sehingga hidup kita hidup yang memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, menolong kita menjalani hidup yang memuliakan Tuhan, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita, hidup yang bermakna, hidup yang menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang kami boleh pakai hari ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Sekali lagi kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami untuk
menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kami sadar ya Tuhan bahwa seringkali kami gagal, seringkali kami jatuh, tapi kami bersyukur karena hari ini kami sadar bahwa Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami. Karena itu kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami untuk menggunakan kesempatan sebaik mungkin. Sehingga hidup kami hidup yang berubah, hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidup yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.